Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini hari Jumat tanggal 25 April 2025, kita dapat bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Konflik Billy Possum dan Teddy Bear. Firman Tuhan kami ambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama dan Ibrani 13 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pada 14 November 1902, Presiden Theodore Roosevelt berada di Mississippi untuk berburu beruang. Namun, Roosevelt tidak berhasil menemukan beruang meskipun pemburu lain berhasil. Karena simpatik terhadap sang presiden, asistennya mengikat beruang hitam pada sebuah pohon dan menyarankan presiden untuk menembaknya. Namun, Roosevelt menolak karena dia menganggapnya sebagai sebuah tindakan yang tidak etis. Cerita ini tersebar cepat di seluruh negara Amerika. Maurice Mictham terinspirasi untuk membuat sebuah boneka beruang yang dinamainya Teddy Bear sebagai penghormatan kepada Roosevelt yang akhirnya menjadi sangat populer. Presiden William Howard Taft adalah penerus Presiden Roosevelt. Ia tidak mau kalah dengan popularitas Teddy Bear. Terinspirasi dari hidangan yang Taft nikmati ketika sedang berada di Atlanta, yaitu daging oposum atau daging tupai dan kentang, maka lahirlah sebuah boneka tupai yang diberi nama Billy Possum. Teddy adalah nama kecil dari Theodore dan Billy adalah nama kecil dari William. Taft berharap Billy Possum akan menjadi lebih populer dari Teddy Bear, sehingga otomatis dirinya juga akan menjadi presiden Amerika yang lebih terkenal dari Roosevelt. Namun sayangnya penjualan Billy Possum tidak memuaskan. Boneka oposum tersebut gagal di pasaran dan bahkan tidak bertahan setahun. Sedangkan Teddy Bear terus menjadi mainan yang dicintai dan tak tergantikan posisinya di hati rakyat Amerika dan bahkan di seluruh dunia. Salah satu godaan terbesar dalam hidup ini adalah keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain. Itulah yang terjadi pada diri Presiden William Taft. Dalam dunia yang penuh dengan persaingan dan penilaian sosial, terkadang kita merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki dan lebih fokus pada apa yang dimiliki orang lain. Kita tidak ingin ketinggalan tren yang sedang viral dan ingin dipandang sebagai orang yang hebat, sukses, maju, dan tidak ketinggalan zaman seperti orang-orang lain. Keinginan untuk memiliki apa yang dipunyai oleh orang lain atau iri hati adalah bahaya besar yang dapat merusak hati kita dan hubungan kita dengan Tuhan serta sesama manusia. Dalam Keluaran 20 ayat yang ke-17, Tuhan menyatakan perintahnya dengan jelas, supaya kita tidak mengingini apapun yang dimiliki orang lain. Ketika kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki, kita mulai kehilangan rasa syukur dan merasa tidak puas dengan hidup kita. Hal ini bisa membuka pintu bagi kecemburuan,
kebencian, dan bahkan kebohongan yang pastinya akan merusak hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain. Paulus menunjukkan kepada kita bahwa hidup yang damai bukanlah hidup yang penuh dengan harta atau status sosial, melainkan hidup yang diberkati dengan rasa syukur dan kepuasan dalam Tuhan. Karenanya, terus fokus pada Tuhan. Syukuri segala hal yang kita miliki dan berusahalah untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kata-kata bijak. Tuhan sudah menyediakan berkat khusus bagi setiap kita. Syukurilah semuanya itu. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Tuhan, aku mau belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal yang aku miliki. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.